foto ini semua karena Tuhan juga yang anugerahkan waktu ini. Saya mau bersaksi Tuhan pelihara saya, di mana saya dalam kehidupan saya yang sudah berlalu itu saya pernah sakit bagi saya itu yang cukup berat, cukup mengerikan bagi saya itu. Saya di tahun 2010 berat badan saya drastis turun, sehingga setiap teman-teman yang melihat saya mereka kaget, kok kamu kurusan katanya. Ya, saya bilang ada sakit nggak, mereka tanya. Saya bilang nggak ada, tetap biasa, stamina bagus, aktivitas tetap normal, ya olahraga rutin, makan tetap teratur. Tapi mereka heran kenapa tubuh saya bisa, berat badan saya itu bisa turun gitu. Memang waktu itu berat saya dari 61 bisa menjadi 55 itu, ya. Terakhir sampai di akhir tahun 2010 mendadak saya BAB ada darah, ya berdarah. Tapi oleh Roh Kudus saya dituntun juga ya. Waktu itu saya segera cek prodia darah. Tapi Tuhan yang mungkin yang menuntun saya cek darah CEA gitu loh. Ya kan? Hasilnya di atas ambang normal. Angka normalnya sekitar tidak boleh lebih dari 5, tapi saya di angka 11,5. Nah, itu saya merasa dalam diri saya itu ada masalah, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa sejak saat itu saya menjadi khawatir, stres, ya, karena saya merasa di dalam tubuh saya ada sesuatu yang kurang baik. Karena kalau CIA itu adalah cek cancer, itu tumor ya dok ya, tumor. Jadi dalam tubuh saya udah merasa ada tumor gitu loh. Jadi memasuki tahun 2023 di Maret saya berangkat ke Malaysia di Kota Penang. Saya di sana saya cek 2011. Nah di sana saya melakukan medical check up semuanya, termasuk kolonoskopi. Hasilnya ada tumor sebesar 3 cm segede bakso. Letaknya di rektum, di dubur sana. Jangkauannya cuma 5 cm dari luar. Ya. Nah, waktu itu dari dokter yang konsultasi saya, di referensi saya ke dokter bagian cancer. Jadi saya kunjungi dokter itu, mereka cuman waktu kolonoskopi sudah ditanya kalau ada sesuatu mau di biopsi nggak gitu. Jadi saya iakan gitu. Jadi mereka karena udah ada temu tumor yang 3 cm itu, lalu mereka langsung biopsi. Tapi biopsinya mesti tunggu 2 minggu baru hasilnya keluar. Sedangkan saya kan cuma 3 hari di Penang. Akhirnya dibilang kamu pulang, hasilnya kita kirim. Jadi saya konsultasi sama dokter cancer. Tapi dokter menganjurkan bahwa saya mesti segera operasi. Lalu mereka juga menjelaskan karena letak tumornya itu di ambang anus itu kalau setelah operasi saya udah mesti pakai kantong. Anus itu udah tidak berfungsi, udah ditutup. Jadi kotoran semuanya lewat di bawah perut sebelah kiri atau sebelah kanan gitu loh, untuk tampung gitu. Wah, saya merasa repot gitu ya, merasa repot kalau kemana-mana itu nggak leluasa gitu loh. Apalagi kalau ada bocoran itu kan bau itu kotoran. Jadi saya belum siap, saya bilang sama dok, saya belum siap, saya mau mikir-mikir dulu. Nah itu saya pulang ke Indonesia, Jakarta. Lalu kemudian 1 bulan kemudian, bulan 4 saya balik ke sana lagi.
waktu saya pulang ke sini, 2 minggu kemudian hasilnya dikirim. Saya terima dia punya surat hasil itu, tangan saya gemetar. Karena saya takut sekali hasilnya membuat saya ini. Kalau misalnya saya kan mikirnya ke negatif. Kalau ternyata hasilnya cancer, ganas, saya takut itu sekali, ya. Tapi ya mau di mana saya juga mesti menghadapinya ya. Akhirnya saya buka report hasil pemeriksaannya. Apa yang saya khawatirkan, apa yang saya takutkan benar terjadi bagi saya itu, yaitu saya mendapat kanker rektum stadium 3, jenisnya ganas. Saya waktu itu seperti orang ketakutan, sangat stres, tidak bisa buat apa-apa saya waktu itu, cuma bisa menangis karena ketakutan. Karena waktu itu sakit kanker itu bagi orang itu adalah penyakit yang mematikan, karena susah diobatin, tidak bisa dipulihkan gitu loh. Bahkan sejak saya awal mulanya mendapat pemeriksaan darah aja menyatakan tumor, saya udah banyak lihat artikel tentang kanker ya. Salah satu kalau kanker itu orangnya menderita sekali ya, apalagi kalau di akhir sudah Tuhan mau panggil itu menderita sekali, sakit ya. Itu ternyata terbukti. Karena apa? Waktu saya berobat ke luar negeri, banyak teman-teman yang kena itu mereka udah dipanggil Tuhan. Waktu pulangnya itu mereka sampai menyuntik obat morfin untuk menahan sakitnya, bisa bertahan 1 minggu. Minggu kedua itu obat morfin juga enggak itu. Jadi saya takut sekali. Saya seperti hidup di dunia yang gelap itu, tanpa pengharapan, di dalam kecemasan, di dalam stres, di dalam ketakutan, semuanya itu dalam satu iman yang saya percaya sama Tuhan sepertinya tidak menolong waktu itu. Seperti Tuhan itu jauh dari saya. Tapi Tuhan itu memang Maha Pengasih, Penyayang, juga Maha Kuasa ya. Dia ada di mana kita berada. Dia tidak pernah meninggalkan kita sejengkal pun ya. Ada di tempat, tinggal kita aja mau berseru pada Dia. Ya, Tuhan tetap mengasihi saya. Dia ada bersama saya walaupun keadaan saya begitu susah, sebegitu seperti orang udah ada harapan. Tidak ada harapan gitulah ya. Tapi Tuhan itu memang Maha Pengasih. Dia tahu anak-anaknya sudah tidak kuat. Dia akan menghampiri kita ya, melalui jemaat gereja, teman-teman gereja khususnya. Mereka datang besuk saya, mereka datang hibur saya, mereka datang berdoa buat saya. Ya, Tuhan pakai cara mereka begitu untuk menguatkan, menghibur saya, ya, sehingga saya perlahan tapi pasti iman saya bangkit. Jadi menghadapi penyakit itu bagi saya sudah nggak ada rasa takut lagi, karena di dalam Tuhan itu ada keselamatan, ada penghiburan, ada damai sejahtera ya. Tuhan juga akan memberikan kekuatan bagi orang yang sudah tidak kuat gitu ya. Nah, aku melalui proses kekuatan yang diberikan mereka, dukungan doa-doa bagi setiap teman-teman saya, khususnya gereja, karena saya punya saudara, 8 saudara di Medan, di Aceh, semua itu. Mereka bawa penyakit saya di dalam dukungan doa di setiap gereja-gereja itu. Tuhan itu baik, sungguh baik. Dia akhirnya menguatkan saya kembali sehingga saya bisa menjalani hidup yang saya merasa penyakit yang menakutkan gitu ya. Memasuki bulan 7, Tuhan juga
memberikan jalannya. Saya dikenalin sama seorang ibu, dia sakit kanker payudara di luar negeri. Dokter khusus Singapura suruh angkat, sudah mesti dibuang katanya. Dia tidak mau, tapi mereka berobat di Guangzhou, Cina ya, sembuh tanpa operasi. Waktu saya dipertemukan sama dia, sharing, minta pendapatnya, waktu itu dia udah 6 tahun sembuh, ya kan. Lalu melalui sharing itu, saya juga mendapat seperti kekuatan Tuhan memberi saya jalan ya ke rumah sakit itu. Kenapa? Karena saya menunda operasi saya karena mau pakai ini, saya belum bersiap gitu ya. Tapi karena ibu ini sudah divonis mesti diangkat payudaranya, dibuang, tapi dia bisa sembuh. Saya kenapa nggak mau di sana gitu loh. Jadi sama istri saya berdiskusi, boleh dong kita ke sana, mungkin Tuhan yang memberi yang terbaik bagi saya. Akhirnya kami berangkat di awal Agustus. Di Agustus awalnya itu kami berangkat. Mereka para dokter bertanya apa yang bisa kami bantu, apa permintaannya. Saya bilang saya dari jauh-jauh datang. Kalau di Malaysia, Singapura sudah suruh saya angkat operasi, cuma syaratnya mesti pakai kantong. Saya tidak mau, makanya saya bertunda. Pikirnya ada cara lain, ya kan, dengan Singse. Nah selama setengah tahun itu saya cari makan obat Singse, tapi nggak ada berhasil. Akhirnya saya melalui ibu yang kasih itu, yang dia sudah mendapat pemulihan, akhirnya saya berangkat ke sana. Sampai di sana, makanya dokternya mereka bilang, aku bilang kalau bisa dengan pengobatan di sini, kalau boleh saya jangan pakai kantong gitulah, permintaan saya aja gitu. Lalu mereka menjawab bahwa ini belum bisa kami jawab. Kami kalau mau kasih jawaban setelah melalui proses pemeriksaan semua apa yang saya alami itu. Kalau mau, boleh kita lakukan pemeriksaan. Akhirnya saya mau juga lah. Jadi melalui proses 2 hari semua kondisi saya semua diperiksa. Akhirnya dokter bertemu sama kami. Saya sama istri yang berangkat ke sana. Dokter mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan melalui alat-alat medis yang mereka punya itu termasuk sudah canggih. Mereka bisa bantu saya tanpa kantong. Tapi tanpa kantong itu cuma bisa 10%, 90% itu udah mesti pakai kantong. Karena secara medis, kalau tumornya tumbuh di dalam jangkauan anus itu sekitar 10 cm, baik dia 2 cm, 3 cm, 4 cm, itu sudah mesti pakai kantong punya. Udah nggak ada cara lain itu. Operasi, sini tutup, udah pakai itu selama hidup. Tapi mereka bilang dari hasilnya kami bisa bantu, usahakan menolong sesuai dengan permintaan tanpa pakai kantong. Tapi itu pun kemungkinan bisanya cuma 10% aja gitu. 10% bisa. Nah belakangan diterusin ceritanya 10% itu belum tentu juga bisa. Itu mesti lihat setelah di black perutnya atau di itu, lihat tumornya dulu. Nah itu baru bisa menentukan bisa selamatkan nggak anusnya gitu loh, ya kan. Lalu dia sebutkan, dia bilang kalian suami istri boleh diskusi dulu. Kalau sampai kami setelah operasi mesti pakai kantong, kamu bersedia bersedia nggak, terima nggak? Jangan nanti saya bilang 10% kalian nuntut. Ya, jadi saya sama istri juga diskusi, tidak sampai 2 jam, kami setengah jam sudah menghadap dokter bahwa kami anak Tuhan, datang sini juga menyerahkan pengobatan ini kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberikan yang terbaik, asal kami mau serahkan Dia. Saya bilang, Tuhan, di sini rumah sakitnya bisa memberikan saya 10% aja.
penyelamatan untuk tanpa kantong. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Kalau memang setelah operasi saya masih tetap pakai kantong, kami bersedia Tuhan, bersedia. Itu pasti Tuhan yang memberi yang terbaik bagi saya. Jadi kami serahkan pada dok, boleh lakukan operasi. Ya, langsung besoknya operasi besar itu, 5-6 jam gitu nggak salah. Akhirnya apa yang terjadi? Aku sadar dari operasi masih di ICU. Puji Tuhan, berhasil. Saya tambah pakai kantong. Tuhan yang berkuasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Manusia bisa aja bilang enggak mampu, tapi Tuhan itu luar biasa itu. Kuasanya luar biasa. Dia masih memberikan saya kehidupan yang normal. Tanpa itu BAB masih normal gitu ya. Nah, inilah kesaksian saya bahwa Tuhan itu berkuasa ya. Yang terakhir saya mau baca ayat terakhir untuk menutup kesaksian saya. Firman Tuhan yang ada di Alkitab ini sangat menguatkan saya ya, yang ada di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini sangat menguatkan saya. Ya, apa yang saya alami itu Tuhan bilang itu tidak akan melampaui dari kekuatanmu. Kamu bisa lewatin kok. Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang akan pimpin. Tuhan yang akan bersama saya. Terima kasih. Ini